Assalamualaikum. Wih, ada makanan. Makanan yang lezat ini tersusun dari apa ya? Terus tembok ini, batu-batu ini tersusun dari apa? Lah, tangan bapak ini juga tersusun dari apa? Apa ya penyusun terkecil dari makanan, tembok, terus batu bata, terus tangan, terus semua yang ada di bumi ini? Ada yang tahu nggak? Intro. Guess I'm just a playdate to you. Kamu siapa? Kamu siapa? Nah, begini ceritanya. Dilansir dari sebuah channel YouTube Jared Owen, mereka juga kebingungan apa sih bagian yang paling terkecil di dunia. Jared Owen menjelaskan kembali bagaimana kecilnya sebuah atom. Berdasarkan teori atom yang dikemukakan oleh ilmuwan terdahulu, mereka menggambarkannya pada benda-benda kecil yang terletak di atas meja. Kemudian mereka mencari serta membandingkan, lalu benda-benda tersebut di zoom sehingga mendapatkan ukuran yang paling terkecil. Sampailah pengukuran mereka pada sebuah virus. Kemudian di dalam virus terdapat DNA. Nah, di dalam DNA terdapat lagi atom, inilah yang paling terkecil. Pada sebuah atom terdapat elektron yang mengelilingi inti atom atau biasa dikenal dengan neutron dan proton. Inilah atom yang terdapat pada salah satu benda yang diteliti oleh Jared Owen. Atom ini terdapat pada tubuh, pada makanan, pada benda-benda, serta pada seluruh dunia. Inilah penyusun terkecil yang harus kita ketahui. Loh, mana sejarah teori atomnya? Sebelum lahir teori atom, orang-orang pada zaman dahulu menggunakan teori kontinu. Teori ini tanpa dilandasi penelitian ilmiah. Mereka memahami bahwa semua benda-benda yang ada di bumi ini dapat dibagi tanpa ada akhirnya. Artinya mereka berpikir bahwa semuanya dapat dibelah dan tidak akan menemukan titik yang paling kecil. Lah, ini anak ngapain ngikutan motong? Untung aja mesinnya nggak hidup. Ada-ada saja. Abad kelima sebelum Masehi, pada masa Yunani kuno, seorang filsuf mengemukakan sebuah konsep. Ia bernama Demokritus. Semua benda bisa dipotong atau dibagi, tetapi akan menemukan titik paling kecil. Nah, titik paling kecil itu tidak dapat dilihat. Ia dinyatakan sebagai orang pertama yang mengemukakan konsep atom. Konsepnya bertolak belakang dengan teori kontinu. Teori ini tidak berkembang karena hasil pemikiran tersebut tidak didukung oleh percobaan. Kemudian, selama 1000 tahun lebih, tidak ada ilmuwan yang mengkaji kembali tentang konsepnya. Pada tahun 1807, seorang ahli kimia dan fisika di Inggris mengemukakan hipotesisnya tentang atom. Ia bernama John Dalton. Kemudian konsepnya dikenal dengan atom Dalton. Konsepnya ini mendukung konsep Demokritus. Ada 4 isi dari teori atom Dalton. Pertama, atom tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Kedua, atom suatu unsur mempunyai sifat yang sama dalam segala hal, baik itu dalam ukuran, bentuk, dan massa, tetapi sifatnya berbeda dengan atom lain. Ketiga, reaksi kimia adalah reaksi penggabungan, pemisahan, atau penyusunan kembali atom-atom. Keempat, atom suatu unsur dapat bergabung dengan atom unsur yang lain dan dapat membentuk senyawa gabungan atom-atom dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Pada akhirnya, teori atom Dalton ini terdapat banyak kelemahan. Ada 4 kelemahan yang ditemui oleh peneliti selanjutnya. Dalton menyatakan bahwa atom tidak dapat dibagi lagi, tetapi telah terbukti bahwa atom terdapat partikel dasar penyusun atom, yaitu neutron, proton, elektron, yaitu lebih kecil dibandingkan atom. Kelemahan kedua yaitu menurut Dalton, atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Ternyata dengan reaksi nuklir, suatu atom dapat diubah menjadi atom unsur lainnya. Ketiga, Dalton menyatakan bahwa atom suatu unsur sama dalam segala hal. Sekarang terdapat isotop. Isotop adalah atom unsur yang sama tetapi masanya berbeda. Perbandingan unsur dalam satu senyawa adalah bilangan bulat dan sederhana, tetapi sekarang semakin banyak senyawa dengan perbandingan tidak sederhana. Setelah teori atom Dalton ini dikemukakan, partikel dasar penyusun atom, neutron, proton, dan elektron ditemukan oleh peneliti selanjutnya. Namun peneliti ini tidak mengemukakan teori atom.
Teori selanjutnya yaitu teori atom Thomson atau dikenal dengan teori roti kismis. Tahun 1898, Thomson merumuskan teorinya yaitu atom merupakan sebuah bola kecil bermuatan positif dan di permukaannya tersebar elektron yang bermuatan negatif. Teorinya ini ditemukan dua kelemahan. Kelemahan pertama yaitu tidak dapat menjelaskan kedudukan elektron dalam atom, tetapi hanya menyatakan berada pada permukaan. Kedua, tidak dapat menjelaskan mengapa elektron lepas bila diberi energi seperti diberi tegangan listrik. Selanjutnya yaitu teori atom Rutherford. Teori ini dirumuskan berdasarkan penembakan sinar alfa. Hasil pengamatan menunjukkan sinar alfa yang ditembakkan dapat mengalami, diteruskan, dibelokkan, dan dipantulkan. Gejala ini dijelaskan kembali oleh Rutherford bahwa partikel alfa diteruskan sebab atom terdapat ruang hampa. Jika partikel alfa mendekati inti, maka sinar akan dibelokkan. Kemudian, jika sinar alfa menabrak inti, maka sinar alfa akan dipantulkan. Isi dari teori atom Rutherford ini yaitu inti bermuatan positif yang merupakan terpusatnya massa. Di sekitar inti terdapat elektron yang bergerak mengelilingi inti dalam ruang hampa. Atom Rutherford ini memiliki kelebihan, yaitu telah dapat menjelaskan posisi elektron pada atom. Adapun kelemahan model atom Rutherford ini yaitu tidak dapat menjelaskan percobaan Maxwell yang menyatakan elektron lama-kelamaan kehilangan energi dan pada akhirnya jatuh ke inti. Selanjutnya, teori atom Niels Bohr. Teori ini bertitik tolak pada spektrum atom hidrogen yang memiliki garis-garis tertentu. Tiap garis mempunyai hubungan dengan tingkat energi elektron dalam atom. Isi dari teori atom Niels Bohr ini yaitu atom terdiri atas inti bermuatan positif. Kedua, elektron bergerak mengelilingi inti pada lintasan tertentu. Ketiga, elektron dalam lintasannya tidak menyerap atau memancarkan energi karena tiap lintasan mempunyai tingkat energi tertentu. Keempat, jika elektron pindah lintasan, maka terjadi perubahan energi yaitu delta E sama dengan E2 dikurang E1. E2 yaitu lintasan tingkat tinggi, E1 yaitu lintasan tingkat rendah. Kelemahan teori atom Bohr ini tidak dapat menjelaskan garis-garis kecil yang berdekatan untuk tiap kulit pada spektrum gas hidrogen. Selanjutnya, teori atom ini berkembang sehingga menghasilkan beberapa materi yang dapat dipelajari serta digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Teori atom ini menjadi pelajaran wajib dalam mata pelajaran kimia. Untuk mendalami teori atom ini, silakan bahas tentang pelajaran kimia. Di sana kita akan menemukan semuanya dari yang paling kecil sehingga banyaklah unsur-unsur yang akan kita temui nanti. Sekian dulu dari saya dalam ilmu pengetahuan dasar ini dalam pelajaran kimia. Untuk materi selanjutnya mungkin akan saya share kembali di channel yang sama. Jika ada silap kata, mohon maaf. Mau di like dan subscribe. Buruan, jangan sampai ketinggalan. Ada-ada saja.